Mufid di sini. Sesi kali ini saya akan kembali ke serangkaian seri video tutorial dalam membahas TOT Microsoft 365 untuk tahun 2020. Jadi di video ini akan saya bahas tentang part keempat. Ini udah sesi keempat. Sesi pertama aktivasi, sesi kedua bagaimana cara kita simulasi penugasan, sesi kedua bagaimana pembelajaran asinkronus, sesi keempat kita pembelajaran sinkronus. Jadi ini akan saya bahas. Ini adalah video tutorial ke 146. Jadi sebelum video tutorial ini ada 145 video tutorial tentang pendidikan yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Silahkan dipelajari, jika suka jempol ke atas, jika nggak suka jempol ke bawah juga boleh, silahkan. Jika belum subscribe silahkan pencet subscribe dan tekan tombol loncengnya. Semoga bisa bermanfaat. Kita mulai sesi video ke 146 ini secara bersama-sama. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita. Bisa jadi luar biasa untuk sesama, itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya. Satu hari satu video tutorial. Yuk. Untuk memulai pembelajaran sinkron atau pembelajaran bolak-balik, maka di bagian bawah ini, untuk seperti biasa di bagian pause, setelah itu di sini ada tulisan Meet Now. Meet Now kalau saya klik maka akan mengarah ke sebuah meeting atau pertemuan dengan siswa nantinya. Tinggal kita di bagian sini ada tulisan want to add a subject. Kalau saya tuliskan misalkan materi vektor. Nah, materi vektor di sini kalau saya klik Meet Now di sini, saya klik Meet Now, maka akan menjadi sebuah meeting. Maka saya tidak pakai itu. Kalau saya klik Meet Now di sini, maka akan menjadi sebuah meeting, menjadi sebuah menjadi sebuah pertemuan dengan siswa secara langsung. Padahal bisa jadi siswa belum siap. Maka yang saya pakai adalah di bagian sini, schedule meeting. Di bagian sini schedule meeting, maka akan kita schedulekan sebuah pertemuan kepada siswa. Di sini bisa kita tuliskan schedule kepada siswa. Misalkan materi vektor, di sini kita bisa menambahkan siswa, menambahkan orang lain di sini. Tapi sifatnya opsional saja, boleh langsung ditambahkan, boleh juga nanti kita berikan linknya untuk bisa join. Selanjutnya di sini untuk penanggalan mau kapan kita schedulekan, mau jam berapa sampai dengan kapan. Selanjutnya di bagian ini mau repeat atau tidak. Terus di bagian sini siapa saja yang akan diikutkan ke dalam diskusi. Selanjutnya ini mau yang siapa saja, kelas mana saja yang mau diberikan pengumuman meeting tadi. Selanjutnya di bagian bawah mau ditambahkan lokasi atau tidak, ini opsional. Kalau sudah tinggal saya klik send di bagian sini. Tapi belum saya lakukan dulu ya yang ini. Saya biasanya menggunakan saya biasanya memakai yang ini. Biasanya saya tidak masuk ke bagian itu tadi, tapi saya masuk di kelas saya, di bagian ini. Di bagian kelas saya bikin satu channel lagi. Tujuannya adalah agar siswa tidak bingung nantinya. Jadi saya biasanya membuat satu channel lagi di bagian sini, channel itu isinya webinar. Biasanya saya tuliskan itu webinar atau pertemuan tatap muka. Webinar tatap muka biasanya saya namai itu.
Jadi saya akan tatap muka dengan siswa, webinar atau tatap muka dengan siswa itu satu ruang saja. Jadi saya hanya membuat satu channel itu untuk khusus webinar, sehingga nantinya siswa saya tidak bingung lagi untuk di channel ini nih. Jadi di bagian ini itu isinya diskusi, di bagian ini isinya adalah materi, di bagian ini adalah tatap muka atau webinar, sehingga siswa kalau mau tatap muka tinggal masuk ke channel itu, tinggal klik. Nah, di bagian ini saya akan mencoba membuat atau menskedulkan sebuah webinar atau jangan lupa jika posisinya masih merah ini seperti ini, diklik saja, subscribe-nya diklik, setelah itu loncengnya juga diklik untuk semuanya. Bagi yang belum, saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya. Saya skedulkan dulu, saya skedulkan menggunakan yang ini tadi, boleh meet now. Setelah itu saya skedulkan di sini, schedule. Saya schedule ini misalkan tatap pertemuan matematika misalkan. Jadi secara umum saja di sini. Ini misalkan mau saya jadwalkan tanggal berapa, tanggal 2, terus ini saya buat repeat. Repeatnya mau repeat berapa atau doesn't repeat nggak apa-apa, tetapi ininya berakhirnya saya buat panjang. Misalkan saya buat 1 bulan. Di sini sudah. Setelah itu saya klik send. Tunggu. Nah, di sini siswa nantinya tinggal masuk ke channel ini, setelah itu masuk ke pertemuan matematika di sini. Kalau saya klik, maaf, ini langsung join saja nantinya. Siswa nanti bisa langsung join. Tanpa gurunya memulai, itu siswa bisa langsung join sebetulnya. Jadi karena sudah disediakan kamarnya atau roomnya, maka siswa bisa langsung join di sini, tidak harus bersama-sama guru. Kita coba di bagian ini. Terus di sini, nah di sini saya masuk ke device setting. Ada beberapa setting yang bisa kita gunakan di sini, Bapak dan Ibu. Untuk mikrofonnya pakai apa, kameranya pakai apa, saya pakai yang ini saja. Di bagian ini saya pernah ceritakan kepada Bapak Ibu, ada beberapa fitur yang itu bisa berlaku hanya jika Bapak Ibu menggunakan yang aplikasi desktop, bukan yang browser, yaitu di bagian ini. Banyak banget yang tanya kenapa ini background effect-nya, menu background effect tidak muncul. Tidak akan muncul kalau menggunakan browser. Kalau menggunakan aplikasi pasti muncul. Gunanya background effect itu apa? Gunanya adalah ini. Gunanya background effect adalah jika mungkin belakang kita ini tidak begitu baik, tidak begitu bagus, misalkan berantakan dan sebagainya, kita bisa juga menggunakan background effect ini. Misalkan agar baik, saya pakai yang seperti di ruangan. Misalkan saya milih yang mana ya, saya milih pengennya ini, seperti saya di dalam kelas. Ini tinggal saya preview saja. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Di belakang saya seperti saya di kelas. Ini tinggal apply and turn in video. Maka di bagian tampilan sini saya menjadi seperti di belakang saya itu sebuah ruangan kelas. Kalau misalkan pengen saya ganti ke yang lain, misalkan ini tampilannya seperti Minecraft misalkan ini, maka saya bisa jadikan latar belakang saya menjadi seperti ini. Nah, latarnya bisa jadi seperti ini. Ini kan akan jauh lebih
interaktif, lebih menarik. Silahkan dipilih. Dan menu ini hanya ada jika Bapak Ibu menggunakan aplikasi desktop. Kalau pakai browser nggak bisa. Itu salah satunya kenapa saya menyarankan itu. Yang kedua, ada sedikit menu-menu yang ada di bagian ini. Menu yang ada di bagian ini adalah menu partisipan. Di sini menu partisipan. Selanjutnya di bagian ini adalah menu chat. Terus di bagian ini adalah menu raise hand. Kita angkat tangan kalau mungkin nantinya perlu hal yang lain, itu bisa. Setelah tadi saya mengenalkan beberapa menu yang ada, saya akan coba tunjukkan lagi yang bagian ini adalah cara kita menghidupkan dan mematikan kamera kita di bagian ini. Kalau yang ini adalah menghidupkan dan mematikan mikrofon. Yang ini tombol share. Kalau saya klik ini akan muncul agar tampilan layar kita bisa dilihat oleh orang lain. Yang di bagian titik 3 adalah beberapa settingan, tadi juga sudah saya terangkan. Terus untuk yang selanjutnya, bagaimana cara orang lain bisa join ke link kita, ke sini. Tadi cara joinnya sebetulnya tinggal masuk lewat ini, sudah disediakan satu channel webinar tatap muka, maka siswa akan tinggal join. Ini cukup kita schedulekan 1 kali saja, sehingga siswa nanti tidak bingung. Pokoknya kalau mau webinar masuknya ke sini. Itu bisa. Tapi jika kita mau mengundang orang lain, kita membuat sebuah sesi tatap muka virtual untuk event misalkan, maka di bagian sini meeting linknya bisa kita kopikan di bagian titik 3 di sini. Setelah itu ada tulisan di sini copy link. Nih, copy link. Ini saya copy, maka kalau saya share lewat WhatsApp, lewat media-media yang lain, itu bisa orang lain otomatis langsung bisa masuk ke pertemuan kita. Jadi itu sedikit di sesi 3 ini yang bisa saya bagikan ke Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Jika suka jempol ke atas, jika nggak suka jempol ke bawah juga boleh. Jika bermanfaat silahkan share ke semua media sosial Bapak Ibu. Kalau memang berhasil, tulis di kolom komentar ya berhasil. Kalau memang belum berhasil, kolom komentar juga. Semoga saya bisa membantu. Insya Allah masih tetap dengan itikat yang sama, 1 hari 1 video tutorial. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.